Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Tribuners. Senang sekali rasanya Kinan Aulia bisa menyapa Anda kembali dalam program Ngopi. Edisi kali ini spesial bersama BMKG Kota Makassar. Dan tentu saja seperti yang kita ketahui bahwa memang Desember dari Oktober, November, dan Desember ini kita dalam keadaan cuaca yang sedang kurang baik ya, ataupun juga sedang musim hujan. Bahkan baru-baru ini yang kita lihat juga di beberapa pemberitaan terjadi banjir di beberapa wilayah di Kota Makassar. Untuk itu dalam hal ini bersama BMKG Kota Makassar kita juga akan mengetahui seperti apa kondisi cuaca yang terjadi di Kota Makassar dan seperti apa saja mungkin prediksi cuaca di hari-hari yang akan mendatang dalam menutup akhir tahun. Dan bersama Tribun Timur kita sudah mengundang perwakilan dari BMKG Kota Makassar. Sudah hadir Bapak Hanafi Hamzah selaku Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Wilayah 4 Kota Makassar. Kita langsung sapa mungkin Tribuners Pak Hanafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Hanafi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya Pak? Ya baik, lagi hujan. Lagi hujan Pak ya, ini juga hari ini kita akan bahas terkait hujan Pak. Ya, Iya, terima kasih Pak sudah join melalui via Zoom bersama Tribun Timur dan pastinya kita tahu juga Tribuners ya, Pak Hanafi pasti memiliki banyak kesibukan. Mungkin di awal perbincangan kita Pak, aktivitas di BMKG Kota Makassar apa saja Pak? jadi tugas saya mengkoordinir pekerjaan teman-teman dalam menganalisis informasi cuaca ya. Jadi data-data cuaca kita kumpulkan, kita observasi, kita analisis, dan kita membuat semacam prognos dan perkiraan ya. Itu yang setiap hari saya koordinir pengerjaannya, di mana data-data cuaca itu merupakan data-data pengamatan unsur cuaca dari berbagai titik yang kita lakukan secara serentak ya. Kita mulai jam 00 GMT, jam 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Kemudian data-data tersebut kita compile dengan data-data yang berasal dari luar negeri, terutama yang data-data sekitar Indonesia, dari Filipina, dari Singapura, dari Malaysia, dari Thailand, China, kemudian dari Australia. Kenapa harus kita compile bersama-sama dengan data kita? Karena dari data inilah apabila kita analisis, kita akan mendapatkan gambaran tentang pola-pola cuaca yang terjadi. Misalnya arus angin dari mana? Sekarang arus angin berasal dari tekanan tinggi yang berasal dari Asia. Karakteristik dari Asia, misalnya dari Nepal, dari China, kemudian dari Samudra Pasifik, kalau memasuki wilayah kita, itu adalah udara yang basah ya. Jadi apabila memasuki wilayah kita, maka akan memicu terbentuknya awan-awan hujan. Sekarang periodenya kita sebut dengan monsun Asia atau yang disebut dengan monsun dingin Asia. Nah, inilah yang menjadi tugas-tugas kita di BMKG, mengamati fenomena-fenomena cuaca yang dimana dalam 24 jam itu dinamikanya sangat beragam. Kadang-kadang cuacanya cerah, kadang-kadang cuacanya jelek dan sebagainya. Inilah yang kita amati dari hasil kolaborasi dari berbagai pengamatan yang dilakukan oleh negara-negara yang anggota Badan Dunia, namanya WMO, World Meteorological Organization, di mana kita saling bertukar data-data, saling bertukar informasi, saling bertukar analisis dan sebagainya. Seperti itulah. Jadi kalau ada informasi yang Anda dapatkan tentang kondisi cuaca, atau kondisi iklim, kondisi gempa dan sebagainya, itu merupakan hasil kolaborasi dari BMKG dengan berbagai negara-negara lain yang merupakan anggota WMO. Ya, seperti itu.
information ya yang juga dikaitkan untuk mendapatkan informasi terkait kondisi cuaca di wilayah tertentu atau di negara tertentu. Nah, hal ini juga membuat kita di Indonesia, mungkin khususnya di Kota Makassar sendiri, Pak, bisa disampaikan juga terkait informasi terkini mengenai prediksi cuaca di bulan Desember mungkin, atau khusus di tahun 2022 secara umum. Silakan, Pak. Ya, oke. Jadi secara umum kami sampaikan wilayah Makassar dan sekitarnya, wilayah yang memiliki pola cuaca yang sama dengan Makassar adalah pantai barat Sulawesi Selatan. Mulai dari Parepare, kemudian Baru, Pangkajene, Kepulauan, Maros, kemudian Goa, Takalar, Jeneponto, dan sebagian Selayar. Ini sekarang dalam keadaan kondisinya musim hujan. Jadi musim hujan pada bulan Desember adalah salah satu puncak, tetapi puncak tertinggi daripada musim hujan itu ada pada bulan Januari. Jadi kita harapkan ke depan bulan Januari akan lebih banyak lagi informasi atau lebih banyak lagi kondisi cuaca yang terjadi. Misalnya jumlah hujannya akan lebih banyak, kecepatan angin mungkin akan lebih sering kita dapatkan, kemudian kita sering juga mendengarkan badai petir ya. Jadi kita masuk ke bulan Januari, wilayah Makassar dan sekitarnya masuk ke puncak musim hujan. Ya, baik, silakan dilanjutkan kembali, Pak. Ya, jadi perlu kami sampaikan bahwa wilayah Makassar dan sekitarnya yang saya jelaskan tadi, pada periode bulan Desember ini kita masuk dalam salah satu puncak dari musim hujan, selain daripada bulan Januari 2023 nanti. Jadi curah hujan yang jatuh itu dari tanggal 1 sampai tanggal hari ini tanggal 29 itu sudah masuk dalam kategori yang normal ya, artinya mirip dengan rata-ratanya. Tapi masih ada beberapa hari lagi, 2-3 hari lagi kemungkinan curah hujan yang jatuh apabila berlangsung terus sampai akhir tahun, maka sifatnya bisa di atas normal seperti itu. Jadi ini yang akan terjadi sampai akhir tahun kita. Wilayah Makassar akan mendapatkan curah hujan yang cukup lebat seperti apa yang telah dirilis sebelumnya. Ya, baik. Tadi juga Anda sempat menyampaikan nih Pak Hanafi terkait curah angin lebat juga ataupun juga potensi curah hujan. Itu seperti apa mungkin perbandingan antara petir guntur ataupun juga angin lebat disertai dengan petir yang tadi sempat Anda sampaikan juga. Itu seperti apa kondisinya untuk di Kota Makassar sendiri? Ya, jadi kondisi yang seperti ini tentunya akan berlangsung ya. Kenapa? Karena hujan yang jatuh itu diakibatkan oleh awan awal yang disebut dengan cumulonimbus, sel awan cumulonimbus, di mana dasarnya atau base dari awan ini ketinggiannya 300 meter dari permukaan tanah, namun di puncaknya bisa mencapai sekitar 15 km, ya 15 km. Jadi awan yang menjulang tinggi, inilah yang disebut dengan awan cumulonimbus, dan sekarang awan ini membujur ya, mulai dari Laut Jawa, kemudian sebagian kecil masuk ke wilayah Sulawesi Selatan, tapi lebih banyak ke selatan, di Makassar bagian selatan, Laut Flores dan sebagainya. Awan-awan ini terbentuk akibat adanya faktor-faktor yang kami sebutkan dari awal. Ada yang disebut dengan adanya monsoon. Ya, baik. Ini menyebabkan terjadi penumpukan massa udara ya, sehingga pembentukan awan-awan hujan sangat intens terjadi pada periode sekarang ini. Ditambah lagi ada yang namanya seruakan dingin atau cold front yang berasal dari Asia memasuki wilayah kita.
karena sifatnya dingin tentunya banyak mengandung off fire sehingga memicu wilayah kita dengan curah hujan yang banyak. Nah, untuk Desember ini pengaruhnya sampai ke wilayah kita, Makassar dan sekitarnya, dari pantauan yang kami lakukan, sudah terdeteksi sekitar 600 mm curah hujan selama bulan Desember 2022 ini. Ini sudah masuk dalam kategori yang normal, tetapi berhubung karena masih ada 3 hari lagi, kemudian curah hujan kita perkirakan sampai akhir tahun itu akan berlangsung atau dalam intensitas lebat, maka bisa jadi pada Desember ini masuk dalam kategori curah hujan di atas normal. Jadi seperti itu. Kemudian kenapa awan-awan cumulonimbus ini menyebabkan terbentuknya curah hujan yang lebat? Karena memang sel awan ini mengandung banyak sekali uap air, butiran air. Nah, di lapisan awan ini ada 3 unsur yang bisa kita deteksi. Yang pertama terdiri dari unsur-unsur air, uap air dan sebagainya. Yang kedua terdiri dari uap. Ya, kemudian yang ketiga terdiri dari butir-butiran es, ya, butiran-butiran es. Tapi ini di puncaknya, di ketinggian sampai dari 5.000 hingga 15.000 meter itu. Dari ketinggian 5 km hingga 15 km itu. Jadi dengan komponen pembentuk awan cumulonimbus ini sering sekali dalam kondisi tertentu ada butiran-butiran es yang jatuh. Ini akibat daripada sirkulasi angin di awan cumulonimbus itu ada yang disebut dengan turbulensi. Turbulensi itu arus angin kacau, arus angin yang tidak beraturan, ada yang ke atas, ada yang ke bawah dalam sel awan itu. Kemudian ada dorongan dari atas, dari puncak awan menuju ke dasar awan. Inilah yang menyebabkan pada waktu-waktu atau kondisi tertentu ada butiran-butiran es yang jatuh menyertai dari hujan yang terjadi tersebut. Kemudian yang harus kita waspadai, sirkulasi angin apabila sampai di permukaan bumi kita dalam bentuk pusaran-pusaran, ini dapat menyebabkan ketinggian kecepatan angin yang cukup signifikan. Ini dapat merobohkan pohon-pohon, merobohkan rumah dan sebagainya. Apabila dalam proses di mana sirkulasi angin ini dalam kecepatan yang sangat kencang, misalnya lebih dari 30 knot. Kemudian sering sekali juga kita mendengar ada badai petir, ada suara guntur. Nah, ini juga salah satu bagian bahwa pada sel awan-awan tersebut adalah awan cumulonimbus. Ya, jadi yang seperti itu. Baik Pak Hanafi, ini artinya memang informasi yang Anda sampaikan ini sangat akurat sekali juga mungkin untuk kondisi cuaca maupun juga curah hujan yang sampai saat ini terjadi juga di Kota Makassar, terkhusus di Desember nanti. Mungkin kita akan membahas juga terkait prediksi cuaca di tahun baru yang akan mendatang yang tadi Anda sampaikan puncaknya akan terjadi di bulan Januari. Nah, apakah mungkin dari BMKG sendiri ada data yang bisa disampaikan Pak Hanafi terkait kondisi ataupun juga potensi bencana yang kalau kita lihat di beberapa wilayah sudah terjadi banjir? Ya, jadi kalau mengenai kebencanaan atau mengenai banjir, longsor dan sebagainya, memang faktor utama itu adalah curah hujan ya. Curah hujan yang tinggi, berlangsung lama, kemudian dalam kategori yang lebat hingga ekstrim ya seperti itu. Itu memang penyebab utama. Tetapi tidak semua permukaan bumi kita itu akan banjir dengan kondisi curah hujan yang seperti itu. Karena ada permukaan bumi yang memiliki sistem pengaliran atau air itu mengalir dengan baik. Ekstrim tetap aja tidak terjadi banjir seperti itu. Namun yang kita waspadai karena wilayah kita misalnya Makassar, tata guna lahan itu sudah sangat berubah dengan cepat. Dulu yang merupakan daerah rawa-rawa,
dulu merupakan daerah resapan air, sekarang kan berubah fungsi menjadi daerah bisnis, misalnya perumahan, perkantoran, pertokoan dan sebagainya. Ya, Di wilayah kita di Makassar yang kita selalu waspadai untuk bisa berhati-hati apabila pada saat puncak-puncak musim hujan seperti Desember Januari ini, seperti itu. ya, baik itu terkait potensi hujan maupun juga beberapa potensi bencana yang memang kalau kita lihat di beberapa wilayah Kota Makassar banjir juga terjadi karena cuaca yang cukup ekstrim dan hujan lebat. Nah, bagaimana mungkin untuk persiapan teman-teman di BMKG nih Pak Hanafi terkait kondisi cuaca menjelang Natal dan Tahun Baru di 31 Desember? Mungkin apa-apa saja yang sudah dipersiapkan dalam hal monitoring? Silahkan. Ya, jadi tugas utama kita itu kan menginformasikan ya. Jadi menginformasikan bagaimana perubahan-perubahan cuaca yang terjadi dalam bentuk perakiraan cuaca, dalam bentuk peringatan dini, dalam bentuk peringatan dini ekstrim, dalam bentuk peringatan dini gelombang tinggi dan sebagainya. Ini yang menjadi tugas utama kita. Inilah yang setiap hari kita updating informasi ini, kita melakukan analisis secara cermat, secara akurat, sehingga produk yang kita sampaikan itu bisa dipertanggungjawabannya, keakuratannya, validitasnya dan sebagainya. Dan menjelang tutup tahun, akhir tahun seperti ini, tentunya teman-teman kita ini lebih meningkatkan kewaspadaan, lebih meningkatkan performa agar hasil yang kita sampaikan ke masyarakat itu bisa sesuai dengan ekspektasi kita ya. Walaupun hasil yang kita sampaikan itu dalam bentuk peringatan dini dan sebagainya, karena memang itu ada indikasi bahwa kondisi itu yang terjadi. Kemudian ini kita sampaikan ke masyarakat melalui berbagai media, melalui berbagai kanal dan sebagainya. Kemudian kita sampaikan ke stakeholder terkait ya, misalnya dengan BPBD setempat, BPBD Sulawesi Selatan, BPBD Kota Makassar. BPBD Sulawesi Selatan itu sudah menghimpun berbagai informasi kita dalam grup WhatsApp yang dikoordinir di grup Pusdal Ops BPBD Sulawesi Selatan. Jadi pada saat kita share informasi tersebut, grup itu langsung bisa diketahui oleh semua BPBD yang ada di Sulawesi Selatan. Dan apabila ada wilayah-wilayah mereka yang terindikasi sesuai dengan informasi yang kami sampaikan, tentunya kita harapkan bahwa bisa segera ditindaklanjuti, bisa segera kesiapsiagaan. Apabila kondisi ini betul-betul terjadi, maka kita bisa segera melaksanakan apa yang sudah menjadi SOP apabila terjadi banjir atau longsor tersebut. Hanafi, itu terkait beberapa persiapan penanggulangan terkait data informasi juga yang dimana BMKG juga akan menyampaikan terkait cuaca ataupun juga kondisi cuaca terkini kepada masyarakat sebagai tupoksi dari BMKG sendiri. Nah, mungkin kita sudah tergabung juga nih Pak Hanafi dengan Bapak Dr. Junaidi sebagai Kepala Basarnas, sudah hadir juga di ruang virtual Zoom. Kita menghubungkan dulu dengan beliau. Apakah sudah terhubung Pak Junaidi, bisa mendengar suara kami dari studio Tribun Timur? Ya Mbak, bisa mendengar Mbak, bagus. Tapi Mbak, bagaimana suara saya didengar? 1, 2, ya 3, aman, 1. Terima kasih Pak sudah ikut join juga di Zoom kami ya dalam ngopi bersama BMKG Kota Makassar dan Basarnas Kota Makassar. Ya, baik Pak, bisa dijelaskan mungkin Anda sebagai Kepala Basarnas Sulawesi Selatan bagaimana mungkin terkait kondisi wilayah yang juga terdampak bencana di beberapa titik yang ada di Sulawesi Selatan, menghubungkan juga dengan opini ataupun juga pernyataan yang disampaikan oleh pihak BMKG bahwa memang tahun ataupun juga Desember ini menjadi kondisi curah hujan yang cukup ekstrim ataupun juga lebat. Seperti apa mungkin kesiapan dari tim SAR Sulawesi Selatan sampai saat ini? Ya, baik. Jadi untuk kami selaku pencari dan penolong, tentunya antisipasi adalah kesiapan personil,
dan peralatan yang ada. Itu untuk fungsi kami. Dan untuk personil kami sudah siapkan memang, walaupun personil kami kita sedikit, 121 orang di seluruh provinsi Sulawesi Selatan ini, tapi karena kami dibantu oleh TNI Polri, masyarakat, instansi lain sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014, mereka itu adalah potensi kami. Sehingga 121 bisa menjadi 1021 orang atau 1221 orang. Sehingga untuk kesiapan kami sudah siap, dan untuk cuaca yang ekstrim seperti ini memang kita sudah antisipasi sebelumnya. Karena Basarnas memang siaga 24 jam. Tugas kami siaga 24 jam menunggu berita atau ada berita yang terkait masalah bencana, kami langsung turun ke lokasi. Baik, Pak Junedi, apakah masih terhubung dengan kami? Tidak lebih dari siap juga, di mana ada kapal, kemudian ada mobiling atau mobil rescue, truk dan rescue jeep yang kita bisa gunakan, kemudian ada perahu karet, kita semua lengkapi dengan sesuai dengan fungsi alat tersebut. Untuk alat-alat seperti perahu karet yang sangat kita butuhkan di Kota Makassar ini adalah kami sudah siap juga semua di beberapa titik di Kota Makassar dan seluruh kabupaten. Kami sudah standby-kan peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk banjir. Kemudian untuk tanah longsor pun seperti itu, peralatan kami sudah siapkan, personil kami juga sudah siapkan. Nah, sekarang ini saya sementara perjalanan dari Camba mau ke kantor Basarnas Selatan karena masih banyak hal-hal administratif yang perlu diurus untuk kegiatan pencarian dan pertolongan ini. Khususnya kami di Camba tadi kami melihat tanah longsor yang memakan korban, ada 6 korban, dan itu merupakan satu keluarga, dan baru satu korban kemarin kita temukan atas nama Ilham dan meninggal dunia. Ini kita lanjuti pencarian dan seterusnya, dan pembersihan jalan juga seperti itu. Namun pembersihan jalan belum bisa disiapkan sebagaimana mestinya karena terlalu banyak longsoran tanah yang ada di jalan-jalan yang dibersihkan oleh PUPR dan seluruh masyarakat serta TNI Polri beserta tim SAR yang ada di lapangan. Demikian kesiapan kami untuk Basarnas. Terima kasih, Mbak. Mungkin bisa dilanjutkan kembali Anda menginformasikan, itu mungkin terkait beberapa kondisi ataupun juga tadi kita sudah mendengar informasi terkini terkhususnya di wilayah Camba yang juga sudah memakan korban, dan sampai saat ini juga tim SAR masih berusaha untuk melakukan usaha maksimal dalam membantu para korban banjir ataupun juga longsor yang terjadi di beberapa wilayah. Mungkin bisa Anda kembali informasikan terkait wilayah-wilayah mana saja mungkin yang sampai saat ini paling terdampak untuk untuk banjir sendiri, Pak, kalau kita lihat di beberapa bagian di wilayah Kota Makassar. Ya. Jadi kalau di wilayah Kota Makassar yang terdapat banjir di sini, utamanya kalau Kota Makassar adalah Kecamatan Tamalandria, kemudian Biringkanaya, itu adalah sangat-sangat riskan sekali, dan di daerah Antan juga seperti itu, Pacirakan dan seterusnya, itu adalah titik-titik yang perlu kita jaga untuk di wilayah Sulawesi Selatan. Kemudian di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang perlu kita jaga adalah Kabupaten Goa, kemudian Makassar itu sendiri, kemudian Maros, Pangkep, dan Sopeng, wilayah Sopeng. Ini adalah wilayah bencana banjir yang sangat-sangat riskan sekali untuk per tahunnya. Semoga tahun ini, alhamdulillah tahun ini bencana yang terjadi di Kabupaten Goa kami telah bisa membantu dan mengatasi, seperti tanah longsor kemarin dengan memakan korban, ada 4 orang korban. Kemudian di Maros sendiri, kemudian di Makassar tidak ada korban jiwa, tetapi terdampak untuk banjir di beberapa titik adalah sangat riskan, dan itu tentunya sinergitas dengan pemerintah daerah, BPBD Kota Makassar, kemudian pemerintah daerah termasuk Pak Wali Kota sangat mendukung daripada pencarian dan pertolongan atau mengevakuasi
korban dan memberikan rasa nyaman kepada masyarakat yang terdampak banjir di Kota Makassar. Di Maros pun seperti itu. Bapak Bupati Maros sangat antusias sekali menangani menangani bencana ini. Seluruh personilnya, seluruh BPBD Maros, kemudian TNI Polri di Kabupaten Maros, masyarakat juga antusias untuk melakukan dan membantu pelaksanaan pencarian dan pertolongan dan operasi SAR khususnya banjir. Demikian, Mbak. Sebelum saya mungkin kembali ke BMKG Kota Makassar bersama Pak Hanafi, untuk Pak Junedi sendiri sebagai Kepala Basarnas Sulawesi Selatan, edukasi penyelamatan dini seperti apa mungkin yang akan Anda sampaikan kepada seluruh masyarakat, terkhusus seluruh pemirsa Tribun Timur, sebagai upaya penyelamatan pertama mungkin dalam kondisi seperti ini. Silakan, Pak. Ya, baik Pak Junedi. Pak Junedi masih terhubung dengan studio? Ya, baik Tribuners, mungkin narasumber kita bersama Pak Junedi juga sedang berusaha terhubung ya, karena kondisi juga beliau sedang berada di jalan, tapi kita sangat menunggu juga untuk informasi berikutnya seperti apa mungkin edukasi yang akan disampaikan dari tim SAR Sulawesi Selatan sebagai bentuk edukasi untuk penyelamatan dalam kondisi seperti ini dengan curah hujan ataupun juga kondisi cuaca yang cukup tidak baik ya untuk mendukung segala aktivitas dan kegiatan kita sehari-hari. Baik, saya kembali ke BMKG Kota Makassar. Pak Hanafi masih terhubung bersama kami, Pak? Ya, 1, 2, 3. Ya, terima kasih Pak. Baik Pak, kita akan melanjutkan kembali. Tadi kita sudah mendengarkan juga beberapa pernyataan dari tim SAR Sulawesi Selatan bahwa memang terjadi dampak yang cukup tidak baik untuk kondisi wilayah yang juga terjadi longsor akibat curah hujan. Mungkin untuk Pak Hanafi sendiri ada yang ingin disampaikan terkait edukasi dalam bentuk penyelamatan ataupun juga perlindungan untuk masyarakat sendiri dalam penanggulangan bencana terkait cuaca yang ada pada saat ini, Pak Hanafi. Silakan. Ya, jadi masyarakat tentunya kita harapkan ada semacam edukasi ya. Jadi edukasi ini kita berharap agar kesadaran dari masyarakat kita tentang kondisi dari wilayah kita, yang mana kalau Sulawesi Selatan secara khusus, Indonesia secara umum, itu adalah wilayah dengan potensi bencana yang sangat beragam. Kalau orang mengatakan bahwa kita adalah supermarketnya bencana ya, termasuk wilayah Sulawesi Selatan juga ya. Jadi edukasi kita harapkan kepada segenap masyarakat kita, yang paling utama yang bisa dilakukan itu adalah bagaimana menyadari bahwa wilayah kita adalah wilayah yang rawan bencana. Misalnya dulu itu adalah daerah rawa-rawa, dulu itu ada daerah resapan air, itu pada suatu saat air yang jatuh dari permukaan, yang jatuh dari langit itu akan mencari tempatnya ya. Jadi bagaimana caranya agar tidak menjadi genangan, maka tentunya diperlukan semacam sistem drainase, sistem pengendalian air yang bagus untuk menuju ke sungai-sungai yang selanjutnya menuju ke laut, seperti itu. Jadi ada upaya kesadaran dari masyarakat. Kemudian pemerintah telah membangun berbagai fasilitas untuk meminimalisir daripada dampak potensi banjir ini, diantaranya pembuatan kanal. Nah, kanal ini juga kita pelihara ya. Jangan sampai dijadikan semacam pembuangan sampah. Jangan sampai terjadi di mana tanaman eceng gondok itu memenuhi kanal-kanal tersebut. Ini juga merupakan salah satu kondisi yang bisa menyebabkan menjadi salah satu potensi daripada banjir itu akibat kondisi kanal yang tidak berjalan dengan baik. Kemudian kepada kita bersama, ini pemeliharaan daripada lingkungan kita itu sangat kita harapkan agar lingkungan kita bisa bisa
sesuai dengan yang kita harapkan, tata guna lahan juga itu harus kita perhatikan. Misalnya tata guna lahan itu harus ada wilayah kita yang merupakan daerah resapan, harus ada wilayah kita yang merupakan daerah penampungan air. Kemudian di sekitar kita itu ada sumur resapan, ada biopori dan sebagainya. Upaya-upaya ini yang bisa kita lakukan bagaimana sehingga air hujan itu bisa segera terserap masuk ke dalam tanah atau infiltrasi maupun perkolasi, sehingga peluang terjadinya genangan di permukaan tanah itu bisa kita kurangi. Ya, seperti itu upaya-upaya kita. Hanafi, itu beberapa upaya penanggulangan dan juga bentuk edukasi dari pihak BMKG Kota Makassar yang juga diinformasikan kepada seluruh masyarakat. Mungkin sebagai closing statement sebelum saya juga berpindah ke Pak Junaidi, apa yang ingin Anda himbaukan mungkin mewakili BMKG Kota Makassar, Pak Hanafi, kepada seluruh masyarakat Kota Makassar khususnya di Sulawesi Selatan. Silakan Pak. Ya, jadi periode sekarang seperti periode-periode sebelumnya ya, ini kan kondisi yang berulang saja. Musim hujan, musim kemarau, kemudian kembali lagi musim hujan. Nah, artinya ini sudah lumrah terjadi, curah hujan yang deras, kemudian bisa ekstrim juga sudah lumrah terjadi. Nah, kepada masyarakat tentunya kita harapkan untuk bisa mencermati informasi-informasi yang kami sampaikan, untuk bisa bersiap-siap apabila memang kondisi apabila cuaca ekstrim dan sebagainya itu berpeluang terjadi seperti itu. Kemudian agar mengakses informasi dari lembaga yang resmi ya, dari lembaga pemerintah, BMKG lembaga resmi pemerintah yang ditunjuk oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 untuk bagaimana agar informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika itu menjadi semacam informasi yang berguna bagi masyarakat. Ya, sehingga informasi yang kami sampaikan juga ada manfaatnya dan bisa ditindaklanjuti segera. Kemudian agar berhati-hati dalam beraktivitas kepada masyarakat kita, beraktivitas di perjalanan darat, aktivitas di laut, terutama masyarakat nelayan, untuk tidak terlalu memaksakan aktivitasnya, karena pada kondisi sekarang gelombang lagi tinggi-tingginya dan kita perkirakan sampai awal tahun kondisi seperti ini juga masih akan terjadi. Kemudian aktivitas dari masyarakat kita melalui transportasi udara itu insya Allah akan aman. Kenapa? Karena pada saat kondisi cuaca itu dalam kondisi yang ekstrim, maka otoritas bandara dalam hal ini air traffic control akan mungkin mempending daripada kegiatan penerbangan tersebut. Jadi akan lebih aman seperti itu. Ya, itu mungkin yang kami sampaikan kepada kita semua. Ya, baik, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Hanafi, itu bentuk imbauan dan juga closing statement yang disampaikan langsung kepada seluruh warga Kota Makassar ya, khususnya dalam kondisi seperti ini. Terkhusus nanti ada informasi penting juga bahwa Januari menjadi prediksi cuaca yang cukup ekstrim di bulan Januari. Tapi semoga kita di bulan Desember ini dengan kondisi seperti ini selalu dalam keadaan yang sehat juga. Terima kasih banyak Pak Hanafi. Saya berlanjut kepada Pak Junaidi, apakah masih terhubung bersama kami? Pak Junaidi, sebagai closing statement, apa yang mungkin ingin Anda himbau atau sampaikan kepada seluruh masyarakat di Sulawesi Selatan sebagai bentuk edukasi atau dalam menjaga diri maupun juga keluarga dengan kondisi saat ini? Silakan Pak. Baik Pak, mungkin bisa diaktifkan dulu untuk mic suaranya, ya. Ya, baik. Ya, jadi untuk statement kami selaku pencari dan penolong bahwa masyarakat seharusnya sekarang dan sudah mulai sejak dini ini sudah harus paham yang dikatakan kecelakaan pelayaran, kemudian sudah harus paham yang dikatakan bencana, kondisi membahayakan manusia, sehingga pada saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, untuk seluruh masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan sudah harus bisa menangani sendiri sebelum tim SAR atau sebelum tim penyelamat tiba di lokasi.
seperti banjir. Banjir ini setiap tahunnya kita sudah tahu, sudah mengerti. Ya, seharusnya sudah tidak harus memakan korban lagi. Seperti juga longsor, setiap tahunnya terjadi. Seharusnya sudah tidak ada memakan korban juga untuk keadaan itu. Karena kalau masyarakat sudah paham dengan bencana, sudah paham dengan seluruh bencana yang ada, maka tentunya masyarakat akan bisa menghalau hal-hal yang tidak diinginkan sebelum datang tim SAR. Nah, itu mungkin yang kami sampaikan dari Basarnas, sehingga tugas-tugas Basarnas juga bisa dibantu oleh masyarakat dan seluruh potensi SAR yang ada. Demikian, Mbak. Ya, baik, terima kasih banyak untuk Pak Junaidi ya, untuk imbauan Anda juga kepada seluruh masyarakat di Sulawesi Selatan sebagai penyelamatan diri dan juga keluarga dalam rangka kalau kita lihat juga kondisi saat ini ya, untuk menjaga keselamatan masing-masing. Jadi ada penyelamatan dini yang sebaiknya sudah diketahui sejak awal gitu. Terima kasih banyak Pak Junaidi dan juga Pak Hanafi dari BMKG Kota Makassar. Kita berikan aplaus untuk dua narasumber kita secara virtual. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak sudah mau terhubung bersama kami di studio Tribun Timur untuk menginformasikan live langsung oleh Bapak Hanafi dari kantor BMKG Kota Makassar. Kita ucapkan terima kasih untuk Bapak Hanafi Hamzah sebagai Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Wilayah 4 Kota Makassar, dan tentu saja juga Bapak Dr. Junaidi SOCMM sebagai Kepala Basarnas Sulawesi Selatan yang juga live dalam perjalanan tapi masih bisa untuk menginformasikan terkait kondisi dan dari tim SAR sendiri pada saat ini di studio Tribun Timur. Terima kasih untuk dua narasumber kita. Hati-hati di jalan Pak, dan semoga sukses dan lancar terus kegiatannya. Terima kasih Pak Junaidi, dan juga terima kasih Pak Hanafi. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Baik Tribuners, itulah obrolan kita bersama dua narasumber yang luar biasa sekali dari BMKG Kota Makassar dan juga dari Basarnas Sulawesi Selatan. Dan tentu saja mewakili segenap kru Tribun Timur, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Tribuners dan kembali mengingatkan untuk selalu menjaga keselamatan diri, keluarga, dan lingkungan dan juga sekitar terkait kondisi yang ada saat ini, di mana kita berada pada kondisi cuaca yang juga ekstrim. Dan selamat juga untuk menantikan Natal dan Tahun Baru, tetap jaga kesehatan. Saya Kinan Aulia, sampai bertemu lagi di program Tribun Timur berikutnya, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.